Meizu. Ya, kebanyakan orang pasti menyebutnya begitu. Tapi yang benar itu Meizu kan. Emang jadi aneh sih dibaca dan didengarnya. Ada beberapa hal yang memutuskan saya untuk menjadikan HP ini sebagai pemeran utama di segmen Jari episode 2. Sebelum melanjutkan videonya, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Banyak hal yang di luar ekspektasi saya saat menggunakan HP ini. Karena jujur, banyak hal yang tidak terduga. Feel HP ini saat digunakan ternyata baik kan. Entah kenapa, feel saya saat menggunakan HP ini berasa enak banget kan. Berasa kayak bukan HP murah. Lihat deh nih, finishingnya terasa rapi banget dan halus. Nggak ada bekas-bekas potongan yang nggak rapi dan masih terasa tajam di kulit. Bodi belakangnya ini full metal, termasuk bagian atas, bawah, tombol volume up and down, dan tombol on off. Di sisi bawahnya terdapat lubang jack audio 3,5 mm, lubang charger micro USB, dan lubang grill speaker yang sekali lagi saya sebutkan finishingnya itu rapi banget kan. Feel premium juga kerasa di bagian layar yang mempunyai ukuran 5,5 inch, beresolusi Full HD, bezel tipis, sudut pandang oke, dan 2.5D curved glass. Layarnya juga sudah dilengkapi pelindung oleophobic coating. Berikut adalah poin-poin penting yang akan juragan dapatkan apabila membeli HP ini. Oh ya, HP ini mempunyai panel layar LTPS yang lebih hemat daya dibanding panel layar IPS biasa. Bicara kualitas layarnya, wah ini sih udah cukup membanjakan mata banget kan. Gambar yang ditampilkan kinclong bener coy. Terlihat jelas dari berbagai sisi arah. Dan kontrasnya pun cukup baik di bawah sinar matahari. Satu hal yang unik dan menjadi ciri khas HP-HP Meizu yaitu sistem navigasinya yang hanya mengandalkan satu tombol. Tombolnya mempunyai dua fungsi kan, yaitu fisik dan kapasitif. Sentuh untuk fungsi back dan tekan untuk kembali ke home. Sedangkan untuk membuka recent apps, swipe layar dari bawah ke atas. Apabila juragan tidak biasa menggunakan sistem navigasi ciri khas Meizu, HP ini juga menyediakan tombol navigasi 3 buah di layar seperti HP-HP pada umumnya. Tekan tombol sebelah kiri untuk kembali, tekan tombol tengah untuk kembali ke menu, dan tekan tombol sebelah kanan untuk membuka recent apps. Hal kedua yang membedakan HP-HP Meizu dengan HP lainnya yaitu Flyme OS, user interface Android buatan Meizu. Tampilan Flyme OS ini berasa clean dan simple banget. Asiknya menggunakan Flyme OS membuat kita lupa versi Android berapa yang digunakan pada HP ini. Padahal HP ini masih menggunakan sistem Android versi 7 alias Nougat Gan. Berkat user interface Flyme OS ini, performa di HP ini juga berasa cukup baik. Walau bukan menggunakan prosesor yang ngebut, tapi jarang terjadi lag saat menggunakan HP ini. Menggunakan versi Android 7 atau Nougat dibalut Flyme OS 7,3, HP ini menggunakan prosesor MediaTek Helio P10 octa-core yang menggunakan GPU Mali T860 MP2 yang sudah dibekali fast charging untuk pengisian dayanya. Saat diajak bermain game, HP ini dapat melibas game-game tersebut dengan lancar. Walaupun nggak pakai banget ya, yang jelas lumayan nyaman dipakai buat main game. HP ini mempunyai satu slot SIM dan satu slot micro SD atau biasa disebut hybrid. Itu artinya juragan harus pilih mau menggunakan dual SIM atau single SIM dengan micro SD.
apabila memori di telepon ini tidak cukup untuk menampung data juragan. Bicara kelengkapan sensor, HP ini mempunyai sensor lengkap kan? Sensor cahaya ada, sensor giroskop ada dong. Untuk kameranya, HP ini hanya dibekali satu buah kamera berkekuatan 13 megapiksel dengan bukaan f2.2, dilengkapi dengan dual LED flash dan kemampuan merekam video 1080p pada 30 fps. Di bagian depan, HP ini hanya mempunyai satu kamera beresolusi 5 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0 dan sayangnya tidak dilengkapi oleh LED flash. Berikut hasil foto-foto yang diambil menggunakan Meizu M5 Note. Ini adalah hasil perekaman Meizu M5 Note dengan resolusi 1080p atau SD+, tidak dilengkapi dengan stabilizer ya. Bagaimana menurut juragan hasil rekamannya? Ini hasil perekaman kamera depannya dengan resolusi sama 1080p di kondisi outdoor, tidak ada stabilizer juga. Bisa kalian nilai sendiri hasil perekaman, gambar, dan suaranya. Bagaimana para juragan? Tapi nggak adil kalau kita cuma bahas sisi positifnya doang ya. Ya, yang namanya review pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kalau cuma bahas kelebihannya doang, itu namanya iklan dong. Keluhan saya yang pertama, HP ini berasa licin banget kan? Apalagi HP ini tidak dilengkapi softcase pada paket pembeliannya. Jadi rentan banget jatuh saat digenggaman. Ini imbas karena back covernya terbuat dari bahan full metal. Keluhan saya yang kedua, yakni soal performa. Memang sih tidak terlalu banyak keluhan saya tentang performa. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Tapi MediaTek P10 di HP ini memang aslinya kurang bertenaga dan sudah cukup lawas. Dan prosesor ini juga digunakan pada varian Meizu Note sebelumnya. Keluhan saya yang ketiga yaitu fingerprint. Memang sih fingerprint di HP ini dapat membaca sidik jari kita dengan cepat. Tapi kita harus menghidupkan layarnya dahulu, baru bisa kita unlock. Sedikit merepotkan memang, tapi ini hanya faktor kebiasaan. Lama-lama juga akan terbiasa dengan sistem fingerprint seperti ini. Keluhan keempat adalah baterai. Iya, memang baterai ini 4000 mAh, tapi berasa boros banget kan. Ibaratnya baterai 4000 mAh kok berasa seperti 2000 mAh, cepat banget habisnya. Keluhan saya yang terakhir adalah panas. Gak tahu kenapa, kayaknya ada yang salah deh dengan software HP ini. Saat HP tidak digunakan, sering terjadi anget-anget gak jelas begitu. Anget-anget ini juga berdampak baterai HP ini cepat habis. Jadi kesimpulannya, HP ini adalah HP keren. Jika juragan yang mementingkan user experience, saya bisa merekomendasikan HP ini karena memberikan sesuatu hal yang berbeda dari HP-HP brand lain. Tapi jika juragan umat yang menuhankan spesifikasi, silakan cari tipe HP lain. HP ini mempunyai harga baru 1 jutaan dan mempunyai harga bekas yang cukup gelap antara 500 sampai 800 ribuan tergantung kondisi. Oke, itu aja
review singkat saya tentang si Meizu M5 Note. Klik tombol subscribe jika kalian menyukai video ini, dan kita akan jumpa lagi pada video berikutnya. Saya Juragan HP, izin sign out.